Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurullah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Selamat berjumpa kembali bersama JS Channel. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini JS Channel akan memberikan sebuah tips di mana cara men-setting sound system toa masjid, khususnya para DKM dan engineer masjid khususnya yang selama ini ya, saya sering mendengar bahwa kadang-kadang kita mempunyai masjid yang luar biasa indahnya, megahnya, bahkan miliaran, bisa jadi triliunan itu masjid. Sound sistemnya pun dikemas oleh PT, perusahaan khusus, misalnya PT A, PT B, tapi ternyata hasil settingan atau suaranya Masya Allah jadi bulan-bulanan, jadi omongan para jamaah, para pendengar khususnya yang ada di area masjid tersebut. Jangan sampai kita mempunyai masjid yang luar biasa indahnya, bagusnya, bahkan miliaran, bahkan triliunan, tetapi suara atau sound sistemnya sangat-sangat dikecewakan, sangat-sangat mengecewakan. Tidak enak di kuping, keras di kuping, bisik di kuping, tidak halus, tidak lembut. Ini yang harus kita pertimbangkan, khususnya buat para DKM masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini langsung saja to the point ya. Ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Ikan bagus, ikan lele makin bagus, tidak bertele-tele ya. Baik, yang pertama, untuk para DKM atau engineer masjid khususnya harus mempunyai mixer. Mixer ini yang mempunyai beberapa channel, tidak harus banyak channel sebenarnya. Kadang-kadang DKM masjid berpendapat, oh mahal itu mixer, uangnya kagak ada. Ya inilah kadang-kadang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalau untuk sound system di paling akhirkan? Bukan di paling awalkan, diawalin atau diutamakan. Kenapa? Karena mungkin para DKM atau para engineer merasa yang penting ada suara, yang penting kencang. Salah sebenarnya ya. Ini syiar Islam. Ini agar agama kita itu, ternyata masjid ini, ternyata Islam ini begitu. Jangan kalah dengan gereja ya. Nah, jangan sampai kita kalah dengan gereja. Kita orang Islam itu alhamdulillah engineer-nya top banget ya. Jangan sampai mempunyai pemikiran cukup aja, ini juga cukup, yang penting kencang. Salah itu ya. Uang masjid ini adalah uang jamaah. Jangan sampai uang masjid ini tidak bermanfaat. Artinya apa? Sedekah banyak, tabungan masjid banyak, tapi masih diomongin sama jamaah. Ini yang harus kita pikirkan lagi. Baik, sebenarnya para DKM atau para engineer masjid, mixer itu enggak mahal. Kalau khususnya masjid, misalnya paling minim 6 channel punya masjid. Paling minim 6 channel. Kenapa 6 channel? Tidak harus 12 channel, tidak harus ini. Kalau memang ada untuk recording atau live streaming, boleh lebih dari 6 channel, ya. Ya, jadi 6 channel cukup, Ustaz, cukup. Yang penting mixernya original. Kenapa harus original? Karena frekuensinya tidak berubah. Mungkin bagus frekuensinya, jarang feedback kalau original itu. Kadang-kadang kita beli mixer, ini juga sama aja mixer, tapi ternyata pas ketika dipakai cuat-cuat wangyung, itu feedback. Itu makanya kenapa? Karena ini mungkin bukan original. Kalau memakai Yamaha, boleh pakai Yamaha yang Indonesia ya, original. Kalau pakai Allen Head yang England. Kalau pakai Soundcraft yang England. Kalau pakai Midas yang Inggris atau yang lain sebagainya. Pasti suara nggak bakal melenceng, insya Allah tebal begitu. Jadi yang mixernya yang original, mahal sedikit tapi awet. Karena apa? Masjid ini bukan masjid untuk jangka pendek. Masjid ini jangka panjang, sampai akhir kiamat mungkin bisa jadi. Ini masjid nggak bakal dirobohkan, kecuali mungkin yang punya wakafnya dijual ya. Jadi jangan sampai kita mempunyai prinsip masjid, yang penting suaranya cukup, yang penting kencang, jadilah. Nggak bisa. Yang bagaimana cara mengindahkan masjidnya sudah indah, tatanannya, tamannya sudah indah, tempat wudunya indah, sound sistemnya pun harus indah ya. Yang pertama harus punya mixer paling minim 4 channel yang original ya, yang original.
Kenapa? Kenapa harus 6 atau 4 channel atau 6 channel? Yang pertama, di sana ada muadzin. Yang kedua, di sana ada imam. Yang ketiga, di sana ada khotib atau penceramah atau kajian-kajian. Yang keempat adalah di sana ada protokol atau MC. Di sini paling minim 4 channel ya, paling minim. Ya, maksimal 6 oke lah 6 channel. Ya 6 channel buat cadangan yang 2 ini, takut yang ini channel ini mati. Yang 6 ya. Nah, bagaimana caranya men-setting ini 4 buat imam, buat muazin, buat khotib atau penceramah, buat MC atau protokol. Ya, ini yang harus kita pahami untuk para DKM masjid atau musola yang mempunyai mixer. Ya, beda dengan toa hanya ampling saja, dia nggak punya ngapa-ngapain, cuma hanya teras suaranya doang. Tapi kalau mixer membuat indah suara karena di sana ada efeknya. Ya, baik. Ya, kalau untuk setting untuk pidato untuk MC cukup ini aja. Tidak harus banyak efek, nggak boleh pakai efek. Kalau bisa jangan pakai efek ya. Kadang-kadang pakai efek, jangan, salah itu ya. Salah, harus biasa aja. Tuh. Check one, check one, Yang ini pakai efek, matiin efeknya. Kenapa? Nanti kalau pakai efek ke kuping para pendengar, para jamaah nggak nyampe artikulasinya. Ini kalau buat vokal. Ya, buat vokal. T1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat vokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke kuping, ke telinga, ke pendengar terdengar dengan jelas. Sama begitupun mic buat seorang penceramah atau khatib. Nah ini harus kalau di mixernya itu ada reverbs. Itu harus kasih reverbs. Nanti di sana ada tulisan reverbs. Tambahin reverbsnya, di setting reverbsnya secukup mungkin yang diperlukan kita. Agar apa? Agar suaranya ces enggak berat buat siapa? Buat khotib atau buat penceramah. Ya. Di sini saya nggak pakai reverb, di sini pakai delay karena reverbnya di bawah. Check, this low, check low, check this, this. Paling minim ada reverbsnya. Ya. Kalau delay itu buat muazin sama imam. Kalau untuk khotib atau penceramah kasih reverb biar nah ini reverb. Assalamualaikum. Bukan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi enak ke kuping ya. Buat penceramah pun enteng. Buat MC pun enteng, nggak ngap. Apalagi penceramahnya maaf di atas 50 tahun 60 tahun sudah sepuh, kesian kalau dikasih mic yang berat, capek ya. Buat tes buat muazin. Tes. Cek. Cek. Ini buat muazin. Buat muazin itu harus pakai delay. Untuk apa? Untuk menyambung suaranya agar dia enteng, lebih enteng lagi daripada khatib atau penceramah. Karena muazin ini memakai suara yang tinggi, yang kencang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, delaynya jangan terlalu panjang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Enteng. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Enteng yang ajan pun betah ya. Ini yang ajannya sudah sepuh, miknya berat, toanya berat, kesian ya, kesian DKI masjid, kesian. Jangan sayang sama uang keropak, uang masyarakat Jawa, jangan sayang. Insya Allah kalau kita sedekahin lagi bertambah itu uang keropak DKM ya, ingat itu uang jamaah, bukan uang kita. Itu uang para jamaah untuk apa? Kemakmuran masjid. Jangan sampai toa yang kita punya, masya Allah, membuat jamaah komplain ya. Begitu juga untuk imam ya, untuk imam dipanjangkan lagi delaynya. Kenapa? Karena dia kadang-kadang pakai mic di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mic biasa, tapi biasanya kalau di masjid itu pakai mic kondensor yang kancing, pakai baterai biasanya ya. Kalau baterainya habis itu suaranya mengaruh, makanya delaynya dipanjangin biar nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Ini segini. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang bacanya qori, tambah mantap. Walaupun yang bacanya bukan qori, tetap kalau suara sound sistemnya mantap, ia betah. Walaupun ia murotal saja, toh, tapi dia betah. Kenapa? Enteng. Ya. Jadi khususnya DKM masjid harus kita membedakan mana buat imam, mana buat muazzin, mana penceramah, mana protokol atau MC. Kita harus bedakan settingnya. Khusus bagi engineer masjid yang tahu, ya. Silahkan dicoba di masjid masing-masing. Dan coba beli mixer paling minim yang 6 channel, murah kok. Yang paling yang second sejuta bagus. Yang second juga ada, yang penting ada efeknya. Yang kedua original ya, jangan yang buatan KW ya, jangan. Yang penting original ya. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kenapa? Karena sound system itu nomor 1 ya. Jangan sampai no sound system di masjid di nomor 2 kan, atau di nomor 3 kan, atau bahkan di anak tirikan. Sound system di masjid harus nomor 1. Contoh Makkah Mukarramah, contoh Madinah Munawwarah, suaranya luar biasa ya. Jadi jemaah yang dirahmati Allah, kenapa ini kita harus beli sound system yang bagus suaranya? Untuk syiar Islam kita, untuk agar agama kita internasional, bahwa Islam rahmatan lil alamin, bahwa Islam top is the best ya. Jangan sampai memalukan orang Islam ya. Baik jemaah yang dirahmati Allah, khususnya fans JS Channel, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di channel-channel yang lain yang sangat menarik, khususnya untuk para fans JS Channel dimanapun berada. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.